Sebelum saya mulai, saya sedikit cross check ya. Dari kelas C ini sudah ada berapa kelompok yang video edukasinya atau video pembelajarannya sudah ada. Ya. Tidak harus sempurna seperti yang saya sampaikan itu, tidak harus perfect karena namanya draft juga harus ada kemungkinan diperbaiki. Nah, saat ini kesempatan untuk Anda mendapat masukan dari teman-teman dan juga dari saya. Ada yang mau menunjukkan hasil kerjanya? Ketua kelasnya Mas siapa? Rizky. Saya Bapak. Nggih. Oke, gimana teman-teman sudah ada yang hampir jadilah, tidak harus sampai selesai sepenuhnya dalam proses editing. Ada yang sudah? Izin menjawab nih Bapak. Ya, Mungkin silakan. dari teman-teman itu ada yang sudah proses editing dan ada juga yang masih baru membuat openingnya saja Bapak. Untuk yang opening saja ini jujur dari kelompoknya saya itu masih baru opening. Untuk isi dari videonya itu masih mau take gitu Bapak. Untuk rincian isi dari video itu sudah ada Bapak, namun belum take video itu saja. Apa nggak terlambat Mas nanti kalau baru mulai take minggu ini? Pengumpulan kita sepakati tanggal 17 ya? Nggih. 1 minggu lagi. Nggih Bapak. Ya silakan kalau bisa, khawatirnya nanti nggak optimal hasilnya ya. Oke, kelompok lain mungkin tidak ada. Nah, jumlah pesertanya itu seharusnya berapa? 30 Bapak. Ini berarti nggak masuk karena khawatir di ini ya. Disuruh presentasi. Baru 20 kurangi 2, 21 kurangi 2, 19 baru ya. Dikabari yang lain ya. Ya. Hari ini kita akan coba bahas ya bagaimana memperkaya video ya, video Anda yang sedang Anda buat, Anda edit, Anda kembangkan ya. Kalau Anda rajin ya browsing di internet, ada layanan-layanan di internet yang menawarkan fitur-fitur tambahan yang bisa memperkaya video edukasi Anda. Ya, baik itu yang free maupun yang berbayar. Jadi Anda tinggal search dengan kata kunci yang tepat. Dalam arti begini ya, saya tidak mempermasalahkan video edukasi itu menggunakan elemen atau apapun yang Anda peroleh dari internet. Bukan yang dikembangkan dari nol oleh Anda. Kenapa? Karena Anda bukan PSTV ya, atau bukan program studi, mahasiswa program studi broadcast atau yang di Fakultas Ilmu Budaya, PSTV ya. Ya, jadi Anda adalah mahasiswa program pendidikan matematika. Kepentingannya adalah mengembangkan video pembelajaran ya. Yang terpenting adalah konten, isi. Jadi kalau kembangan gitu ya, kembangan itu opening, kemudian transisi, hal-hal lain yang membuat itu menjadi lebih menarik, silahkan Anda pakai dari
manapun ya. Saya tidak akan mempermasalahkan hal itu. Yang penting kalau konten ya berkenaan dengan materi matematika nggak bisa ditawar. Jadi kalau salah ya salah ya. Jadi harus Anda hati-hati ketika mengunggah ya. Karena kenapa saya sampaikan begitu? Kemarin begini ya. Ada di kelas apa ya kemarin. Jadi menyampaikan materi permutasi dan kombinasi. Ya. Jadi disampaikan salah satu contohnya adalah suatu sekolah mengirimkan grup kelompok lah ya atau tim ya. Tim cerdas cermat yang akan mengikuti cerdas cermat dipilih dari 5 orang itu ada 5 kandidat gitu ya, dari misalkan dari 5 kelas paralel diambil yang terbaik, kemudian dari 5 orang ini 5 orang siswa akan dipilih 3 ya, akan dipilih 3. Saya tanya kepada Anda, sepertinya Anda lebih senior 2 semester daripada teman Anda itu. Penyelesaiannya menggunakan apa? Permutasi atau kombinasi? Boleh Mas Rizky mungkin bisa bantu yang lain. Saya ulangi ya. Ada 5 orang siswa, jadi suatu sekolah. 5 orang siswa ini dipilih dari 5 kelas yang paralel. A, B, C, D, E. Ya. Diambil satu yang terbaik di masing-masing kelas. Nah, ini akan dikirim ke mengikuti lomba cerdas cermat. Ya. Cerdas cermat, karena anggota tim 3, maka 5 orang ini dipilih 3. Itu menggunakan permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Kombinasi. Mengapa kombinasi, Mbak Cindy? Karena tidak memperhatikan urutan Bapak. Jadi siapapun itu, intinya nantinya kita akan mengambil 3 dari 5. Ya, ada yang berbeda pendapat dengan Cindy? Pendapat Bapak. Ya, silakan. Intan. Saya sependapat dengan yang dikatakan Cindy. Ya, mungkin ada yang beda. Mungkin gini Bapak, kalau misalkan kita mau milih yang terpilih itu adalah kelas A, B, C, dengan yang terpilih kelas B, C, A itu akan sama saja. Maka menggunakan permutasi atau kombinasi? Kombinasi, Bapak. Kombinasi. Jadi yang kemarin itu ya, itu pada saat apa ya kemarin itu? Menyelesaikannya pakai permutasi. Sehingga hasilnya berapa itu? 5 faktorial di bawah, jadi ada pembilang kan 5 faktorial, n faktorial dibagi dengan n min r ya. Berarti 5 min berapa? Diambil r-nya berapa? Nanti jadi 5 faktorial per 2 faktorial, Bapak. Ya, 5 min 3 ya. Sehingga hasilnya berapa? Kalau pakai yang tuh. 60. Bentar, yang disebutkan Intan barusan permutasi atau kombinasi? Permutasi, Bapak. Ya, kalau permutasi hasilnya berapa? 60. 60. Jadi yang disampaikan oleh adik kelas ya mungkin ya, itu 60. Benar atau salah? Kalau seperti itu. Atau gini, saya sederhanakan ya. Ada 3 orang, A, B, C. Akan dipilih 2 dari 3 itu untuk
mengikuti suatu lomba, ya, maka kemungkinannya ada berapa? Ada 6. Ada 6. Sebutkan. 2 dari 3 nggih, Bapak? Iya, 2 dari 3. Oh, ada 3, Bapak. A, B, A, C, dan B, C. Enggak jadi 6. Tidak jadi, Bapak. Ya, yang kemarin itu setelah saya sederhanakan ke 3 diambil 2 itu, pada akhirnya apa? Ya dia menyebutkan 6, tapi ketika diminta untuk menyebutkan siapa saja, ya nggak bisa karena AB nanti BA kan gitu ya. Padahal AB dengan BA itu sama atau berbeda? Sama. Sama karena apa namanya? Mengirim Andi dengan Budi, satunya lagi mengirim Budi dengan Andi, ya sama kan gitu ya. Kecuali kalau itu berkenaan dengan lomba ya, juara 1 dengan juara 2. Andi juara 1, Budi juara 2. Itu berbeda dengan Budi juara 1, Andi juara kedua. Atau dalam suatu pemilihan pengurus suatu organisasi, Andi jadi ketua, Budi jadi sekretaris, beda dengan Budi jadi ketua, Andi yang jadi sekretaris. Jadi hati-hati kalau seperti itu konten ya, matematika harus benar ya. Mahasiswa matematika masih dibingungkan dengan materi matematika, ya agak ini juga ya. Oke, jadi sekali lagi saya tidak mempermasalahkan kembangan gitu ya, video itu mau dikasih opening, dikasih transisi, dikasih apapun yang membuat itu menjadi lebih menarik, silakan. Ya, saya akan share sedikit ya mengenai beberapa situs yang menyediakan jasa ya, seperti itu. Ya, sudah terlihat? Sudah, Bapak. Ya, jadi Envato Market ya, itu pasar ya. Jadi kalau kita butuh video bisa beli ya, sama dengan foto stok ya. Itu juga bisa beli. Harganya mulai dari yang kurang dari $1, ada juga yang lebih. Nah, ini juga kesempatan ya buat Anda kalau Anda punya hobi mengabadikan foto panorama atau kejadian yang bernilai seni, bisa ditawarkan di sini. Satu contoh, Pak Randi ya, tahu Pak Randi? Ya. Jadi Pak Randi itu sejak kecil karena tempat tinggalnya di dekat rel kereta api, suka memperhatikan kereta api yang lewat. Kemudian ketika sudah besar ya, itu punya kesukaan ya atau hobi memfoto kereta api yang lewat ya, di daerah Rogo Jampi kalau nggak salah ya. Nah itu ya angle-nya juga harus pas gitu ya, momennya juga bagus seperti sore hari ada semburat warna jingga gitu ya, seperti itu. Nah akhirnya dijual di biasanya penyedia foto ya, sering juga diikutkan lomba dan pernah share itu beberapa kali menang. Jadi ya kita harus memahami ya
kenapa itu berbayar gitu ya, kenapa ada yang free. Jadi ada orang yang memang punya pekerjaan khusus untuk membuat foto itu sehingga dia perlu hidup dari itu. Jadi saya ini sekedar share, artinya saya tidak berharap untuk Anda membaca gitu, tidak ya, tetapi ini pengetahuan. Oke, nah di sini di Envato Market atau biasanya di video HIVE ya, FIDEOHIVE.net ya. Saya copy, saya share di chat, bisa langsung diklik nanti ya. Oke, nah itu sama dengan apa namanya. Jadi kalau Anda punya kesukaan terhadap sesuatu dan sesuatu itu bisa diperoleh dengan lebih mudah dengan aplikasi atau software tertentu, ya silahkan pilih beli gitu ya. Seperti saya misalkan saya sering mendesain slide presentasi. Saya gunakan yang namanya Canva ya. Nah, itu bisa beli ya. Nah, karena nanti di situ ada pilihan kalau mau pakai yang berbayar ya. Satu contoh ada foto, biasanya ada gambarnya mahkota, itu biasanya yang berbayar. Kalau kita tidak beli atau menggunakan yang gratisan, itu tidak bisa diakses ya. Tapi kalau kita beli bisa diakses. Jadi saya lanjut ke video ya, video ini ya. Nah, macam-macam ya. Jadi ada video unik itu ya. Kemudian ini video feature ya. Jadi transisi, aset. Satu contoh misalkan begini. Di opening itu biasanya kalau di channel-channel YouTube itu kan ada silakan klik like, kemudian tulis komen, subscribe dan share gitu ya. Nah, itu kalau kita tidak kan kita tulis saja atau kita ngomong aja. Nah, kalau di feature video ini ada yang sudah jadi dan bisa kita pakai. Tinggal Anda cari. Kalau di sini harganya ada yang $20, ada yang $9 gitu ya, macam-macam. Nah, saya coba ada sebuah layanan ya. Jadi layanan di namanya Get Into PC. Get Into PC ini cuman begini ya, disclaimer dulu ya. Disclaimer bahwa ini adalah wilayah abu-abu. Ya. Artinya wilayah abu-abu itu begini ya. Ada orang yang atau lembaga yang menghendaki kalau dia menciptakan sesuatu, dia harus berbayar. Ya. Karena dia butuh biaya untuk mengembangkan itu. Satu contoh misalnya Microsoft ya. Ketika dia mengembangkan Microsoft Office, dia harus beli. Tapi ada juga open source atau biasanya yang freeware gitu ya, yang mengatakan bahwa ketika kita mengembangkan sesuatu itu harusnya terbuka. Ya. Nah, yang ini masih eksis Get Into PC. Jadi kalau dia menggunakan server di Amerika, biasanya dia akan dikenai ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Amerika. Ya. Jadi dia akan nggak boleh nge-share, ada beberapa yang nggak bisa diunduh dan lain sebagainya. Jadi ini sampai saat ini aman. Ya. Atau juga e-book ya. E-book itu
beberapa layanan ya seperti di ada beberapa saya lupa namanya ya, itu menyediakan e-book yang bahkan yang baru. Ya, saya nggak tahu dia dapatnya dari, mungkin ada salah seorang dari member itu yang beli, kemudian dia share di situ. Nah itu saat ini sudah tidak bisa diakses. Kenapa? Karena dia terkena ketentuan, dia tidak boleh melanjutkan layanan itu. Cuman memang ketika Anda mencari layanan-layanan yang sifatnya seperti ini harus hati-hati ya. Banyak yang menawarkan tetapi sebenarnya ada maunya. Jadi paling tidak iklan biasanya. Jadi kalau kita mendapatkan link untuk free ebook gitu ya, kemudian ketika diklik bukan langsung menuju ke halaman untuk mengunduh, tetapi dia mengarahkan kita ke iklan. Baru setelah 3 kali klik biasanya dia mengarahkan ke iklan. Nah, dengan harapan kita mengklik dulu gitu ya yang iklan-iklan itu. Karena dia dapat kayak komisi lah dari iklan itu. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah pengetahuan ya. Saya berbicara untuk wawasan. Ya. Jadi mau pakai atau enggak kembalikan ke Anda. Ya. Nah, ini banyak software ya, software yang tersedia di sini, mulai dari operating system ya, OS, kemudian ini biasanya anak-anak teknik 3D CAD ya, kemudian graphic design, multimedia development, ini untuk pengembangan bahasa pemrograman, antivirus, education, tutorial ini tutorial ya, bukan software. Nah, banyak sekali. Jadi kalau kita dan biasanya update. Ya. Satu contoh ini Excel Analyzer 2022, ya, 11 hari yang lalu. Ini 11 jam, ya, 11 hours. Kalau yang lain mungkin 11 day. 11 jam yang lalu, hari yang sama berarti ya. Atau kalau di luar negeri mungkin kemarin ya. Jadi banyak yang baru. Nah, kembali ke yang saya katakan tadi, disclaimer, hati-hati. Nah, di antara yang ini biasanya yang Get into PC ini relatif aman. Saya katakan relatif aman. Ya, kenapa? Karena ketika diunduh, dia tidak akan mengarahkan ke situs berbahaya atau situs-situs yang dia sebenarnya butuh uang gitu ya. Ini biasanya hanya diarahkan ke server dia, kemudian langsung unduh. Ya. Jadi nggak terlalu neko-neko ya. Di satu contoh kita di bagian atas kita cari video apa tadi, nah, atau bisa disambung. Nah, ini bisa sampai 75 halaman ya, ketemunya 447. Jadi kalau ini grafik pack ya, for After Effects, coba lebih spesifik untuk apa ya? Filmora mungkin ya. Real estate, jadi kalau butuh battle book, slideshow, Valentine Day, atau kita khususkan school misalkan ya, atau apa ya, learning misalkan. Enggak. Jadi biar hasilnya tidak sampai. Oh, ini terlalu spesifik ini mana? Cuman satu yang diperoleh. Oke. Back to school, Instagram Stories. Math hand draw intro.
Nah, ini jadi intro, hand itu tangan ya, jadi gambar seperti tulisan tangan. Coba kita cek. Ya, kira-kira seperti itu. Intro ya. Nah, di sini juga menyertakan link. Ya, jadi kalau Anda, ini adalah sekedar boleh Anda gunakan untuk contoh. Kalau Anda tertarik, silahkan beli gitu ya. Bagi yang punya. Ini di bawah ini ada developer video. Nah, ini diarahkan ke sini. Oh, yang tadi ya, yang video.net itu ya. Jadi Anda bisa klik jadi sekali lagi, ini adalah pengetahuan ya. Oke, kalau memang sudah cocok, jadi ini bisa dijadikan intro dengan hand draw. Jadi apa? Kayak gambar tangan lah ya, gambar tulisan tangan maksudnya ya. Ini ada before you install ya, ada how to-nya, ini video. Kalau mau download yang ini, passwordnya 123. Jadi ini yang saya katakan relatif aman. Ketika mengunduh, dia tidak diarahkan kemana, tetapi hanya menunggu request kita. Jadi tergantung dari akses internet. Kemudian tidak ada pembatasan juga. Cuman kita tidak boleh mengaktifkan adblock. Jadi adblock itu adalah software yang digunakan untuk memblokir iklan. Ad itu dari kata advertisement. Jadi kalau ada iklan, ya dia nggak akan muncul kalau menggunakan adblock. Nah, yang ini adalah iklan. Unleash your creative superpower. Ini adalah iklan. Jadi kalau kita menggunakan adblock, dia nggak akan muncul. Jadi dia itu mendapat komisi lah dari iklan. Tapi nggak terlalu norak gitu ya. Artinya nggak. Kadang kan ada yang diarahkan ke satu link, kemudian link itu tertutup iklan dulu. Kita harus menunggu 10 detik misalkan. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ini kan mau kita baca kayak mau kita nggak terlalu masalah. Nah, ini ukurannya 561 mega, cukup besar. Jadi kalau Anda memang ya tertarik, bisa digunakan ya. Dengan ya kita mendapatkannya secara free dari Get Into PC ini. Itu mungkin ya yang bisa dijadikan tambahan dari video ya, pembelajaran yang sedang Anda kembangkan. Jadi Anda bisa, ini saya tutup mungkin ya, karena ukurannya cukup besar ya. Baby slideshow, what cities, ya. Banyak ya. Ini apa? Children study, anak-anak ya untuk. Cuman ada 2 halaman, coba kita lihat di halaman kedua. The Ultimate Story Pack. Nah ini YouTube subscriber like, follow reminder. Nah ini nanti semacam silakan klik kayak gitu. Itu kan kadang-kadang membuatnya rumit ya. Nah, kita bisa langsung pakai 3D projection slideshow. Jadi slideshow yang proyeksi 3 dimensi. Kalau dipakai untuk After Effects, jadi kalau Anda pakai Adobe After Effects, itu. Jadi ini salah satu ya. Jadi kalau Anda gunakan kata kunci yang tepat, Anda bisa mendapatkan fitur ya untuk memperkaya
video edukasi yang Anda kembangkan. Saya rasa itu ya, ada yang perlu didiskusikan mungkin? Nurul Hidayah? Dari saya belum ada, Bapak. Sudah sampai di mana proses editing videonya? Sudah selesai, Bapak. Sudah masih selesai? proses, ada yang belum. Boleh ditampilkan mungkin? Sebentar, Bapak. Oke, saya stop share dulu ya. Yang lain kalau mau memberi masukan boleh ya. Jadi silakan. Kita harus terbuka ya, jadi menerima masukan dari teman-teman karena konten itu kan dilihat orang ya, bukan dilihat diri sendiri. Oke, silakan. Siapa saja kelompoknya? Nurul Hidayah, terus Maaf, Bapak, saya pakai HP. Mungkin anggota yang lain bisa saya screen. siapa saja anggotanya? Izin menjawab, Bapak. Ada saya, Nurul, dan Servina. Ivoni sama siapa tadi? Servina sama Ada? Nurul Hidayah. Ivoni pakai laptop? Tinggi, Bapak. Tapi di sini sinyalnya putus-putus, Bapak. Oke, teman satu lagi mungkin bisa bantu. Mohon maaf Bapak, laptop saya itu kalau misal share screen video tidak bisa menampilkan suara. Nggak apa-apa, ya kita kasih masukan nanti berdasarkan tampilan aja ya. Iya, baik Bapak, sebentar. Izin share screen ya Bapak. Silakan. Yang lain silakan menyimak ya.
Boleh sambil diterangkan mungkin Mbak Servina, karena atau anggota tim yang lain. Mungkin teman-teman anggota yang lain bisa membantu menjelaskan. Intinya saja enggak apa-apa. Teman yang lain? Ivoni ya tadi ya, sama Nurul. Baik, mungkin teman-teman kelompok saya sedang terkendala sinyal, jadi di video yang saya share screen sekarang ini tuh menjelaskan mengenai alat peraga kita, yaitu misteri sisalisio. Jadi di sini tuh dijelaskan apa saja komponen-komponen yang ada pada misteri sisalisio. Dan ada sedikit cara penerapan, seperti penerapan sekilas gimana nanti penerapan SPLTV itu pada alat peraga ini. Untuk yang ini, itu menjelaskan cara penggunaan misteri sisalisionya. Mungkin dari Mbak Ivoni jika sudah bergabung dapat menjelaskan secara detailnya.
Bisa di-pause dulu, Mbak Servina. Oke, itu maksudnya 211 itu koefisien. Nggih, Bapak. Berarti ada berapa? 3 variabel. Apa namanya? Ada 3 persamaan. Nggih. 3 persamaan, 3 variabel. Yang kanan 6, 2, 3 itu konstanta. Iya. Oke, terus arahnya kemana? Jadi nanti itu kita memilih 2 variabel yang ini, Bapak. Kemudian kita taruh 2 Sebentar, variabel 2 itu variabel yang mana? yang mohon maaf, maksud saya 2 2 persamaan. persamaan. Nggih, 2 Terus? persamaan yang persamaan 1, 2 ini kita taruh di sini. Kemudian kita lakukan eliminasi, Bapak. Yang sama apa itu? Yang C ya? Apa namanya? Yang Z ya? Nggih. Variabel Z ya? Berarti 3 kali proses. Nggih. Oke. Bahannya apa aja ini? Papan. Ada papan triplek, kemudian styrofoam, sama kardus. Iya. Ini yang ada di lab atau buat baru? Membuat baru, Bapak. Oke. Terus nanti kalau sudah 3 kali proses ketemu XYZ. Terus yang tengah ini untuk apa? Nanti kan waktu proses sampai yang sini itu masih ketemu 1 variabel, Bapak. Jadi kita harus mencari 2 variabel yang lain itu di papan yang sini. Ya, bisa. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan mungkin? Kenapa dinamakan misteri sisa Lia? Lio apa Lia? Lio, Bapak. Apa artinya? Sisa. Kalau sisa Lisio ini sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau misteri ini papannya ini kan agak mengandung horor begitu, Bapak. Warnanya hitam, terus merah ya. Nggih. Oke. Tapi warna styrofoamnya cerah semua itu, pastel. Oke. Ada hal lain yang mau disampaikan? Izin bertanya, Bapak. Silakan. Alat peraga kami kan ukurannya besar, 150 kali 70. Itu kami kesulitan untuk mengirimkannya ke Jember, Bapak. Karena alat peraganya itu tidak mudah dibungkus, takut patah begitu, Bapak. Papan ya. Kamu di mana? Ini posisinya di mana? Alat peraganya di Trenggalek. Aduh, nggak ada kereta ya ke sana ya? Enggak, Bapak. Adanya itu harus ke Tulungagung dulu. Oke. Ya nantilah kamu ngobrol sama teman-teman MSC yang ada di Laboma ya. Oke, ada hal lain mungkin yang mau disampaikan? Yang lain bisa ngasih masukan, bisa ngasih saran, sebaiknya diapakan? Ini sekalipun memiliki ketebalan gitu ya, tapi
kesannya masih 2 dimensi ya, bidang datar ya. Sekalipun sudah memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi atau ketebalan. Ya. Tapi kan kalau dipandang dari satu sisi seperti ini, dia masih nampak seperti 2 dimensi. Kecuali kalau misalkan tahu menara Hanoi, jadi memindah sekian balok ke balok pertama dari satu menara pertama pindah ke menara ketiga dengan bantuan menara kedua. Pernah tahu ya, ada di Laboma ya. Itu bukan hanya nampak 2 dimensi, tapi sudah memang 3 dimensi. Oke, itu mungkin ya. Ada lagi dari kelompok lain yang mau menampilkan videonya? Nanti disebutkan ya bahan pembuat alat dan bahan. Kalau alat itu tidak habis ya, seperti cutter ya, untuk memotong, kemudian kuas untuk ngecat ya atau memberi warna, itu alat. Tapi kalau misalkan styrofoam ya, bahan ya, kemudian warnanya itu juga bahan. Ya, kemudian alat dan bahan, kemudian cara pembuatan, dan yang terpenting adalah cara pemakaian. Seperti yang dipresentasikan ini adalah cara pemakaian atau cara pemanfaatan. Baik, bisa di stop. Baik Bapak, terima kasih. Oke, ada lagi? Evan, gimana kelompoknya? Untuk kelompok kami sudah selesai tag video, namun belum masih mulai proses mengedit Bapak. Oke, jangan lebih dari tanggal 17 ya. Oke, siap Bapak. Ada hal lain mungkin yang masih multi tafsir gitu loh. Oh, saya pikir begini Pak, mungkin dari kelompok yang lain. Kalau tidak ada, bisa bekerja kembali ya, mewujudkan videonya. Untuk yang tadi, yang disampaikan lewat tutorial tadi, ada yang perlu ditanyakan? Jangan tanya statusnya ya, halal atau haram. Oke, jadi silahkan Anda kembangkan lagi ya. Jangan lupa nanti dikumpulkan tanggal 17 karena kalau semakin menunda nanti akan semakin pendek masa penilaian. Ya. Untuk sementara kita akhiri dulu ya. Nanti ada kuliah lagi. Jadi karena hari ini adalah hari terakhir perkuliahan, banyak yang harus dimajukan, terutama jadwal tanggal 17 dan tanggal 24 ya. Baik, kita akhiri dulu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.